Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TV. Teman-teman, kali ini kita bicara tentang PyTrend ya. Kenapa saya bicara tentang PyTrend? Karena Yusuf Mansur baru saja mengunggah sebuah video yang seolah-olah dia kayak malaikat gitu ya. Seolah-olah dia kayak apa ya, kiai atau ustadz yang tak punya celah atau tak punya dosa gitu. Dan dengan kata dosnya, dia itu kayak nggak inget gitu dengan masa lalunya yang sangat dalam tanda kutip itu membuat orang terzolimi. Nah, sebagai informasinya, Yusuf Mansur ini mengupload sebuah video pada saat, kalau nggak salah ya, ini masalah ya semacam rekrutmen gitu, rekrutmen dalam sebuah pekerjaan gitu, job fair gitu ya. Saya nggak tahu letaknya di mana, atau di Karawang atau di Bekasi, mungkin di salah satunya. Yang jelas di sini Yusuf Mansur itu kayak seolah-olah dia ini orang yang peduli dengan masyarakat gitu ya, orang yang peduli dengan dalam ini penderitaan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Nah, sebagai referensinya teman-teman, kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Berkaitan dengan 14 karyawan, Pak. Dilaporkan ke mana lagi nih, Pak? Jadi saya memasukkan surat ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 Bandung, Pak. Ya. Ya, berkaitan dengan Disnaker bagian pengawasan, Pak. Khusus bagian pengawasan. Khusus bagian pengawasan. Khusus bagian pengawasan. Ya, permasalahannya tetap masih sama, yaitu masalah gaji, kemudian THR, kemudian pesangon 14 karyawan yang sampai dengan saat ini tidak dibayar, Pak, begitu. Bukankah masalah ke-14 orang itu sudah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung, Pak? Itu dulu kami masukkan ke hubungan industrial, Pak. Disnaker bagian hubungan industrial Disnaker juga. Ya. Tapi kan ada bagian pengawasan juga. Yang ke sana tetap berjalan, kemudian yang ke pengawasan juga berjalan, Pak. Nanti pengawasan ini fungsinya apa nih, Pak Jenny? Pengawasan kami minta agar pengawasan ini memanggil nanti pengusaha dalam kurung yaitu PT Peritra Sentosa Internasional atau biasa lebih dikenal dengan PyTrend untuk memanggil kemudian memeriksa berkaitan dengan permasalahan 14 karyawan ini. Dan kami minta di sana bagian pengawasan memberikan sanksi baik itu administrasi maupun yang lainnya begitu. Gitu ya, Pak? Iya. Berarti fungsi pengadilan PHI dengan tetap jalan, Pak. Tetap jalan. Jadi pengadilan permohonan eksekusi itu tetap jalan. Ya. Terus kemudian ke pengawasan juga kami laporkan. Karena itu memang diperbolehkan, ada beberapa saluran yang bisa kami tempuh, Pak. Jadi dua-duanya jalan ini, Pak? Dua-duanya jalan, iya. Jadi kita pakai berbagai upaya yang ada, Pak? Ya. Yang setelah yang ada, upaya yang ada kita pakai. Pak, bentuk sanksi dari UPTD ini nanti bisa jelaskan, dirincikan lagi, Pak? Bisa pertama adalah yang paling ringan adalah teguran. Iya. Kemudian yang terberat adalah penutupan, Pak, dari perusahaan. Perusahaan itu? Iya. Kalau umpamanya nih, Pak, memang perusahaannya sudah tidak ditemukan operasionalnya lagi, bagaimana tuh, Pak? Setidak-tidaknya ketika ini sudah kami laporkan, ya, maka bagian pengawasan tahu, Pak, bahwa ini perusahaan memang sudah tidak berjalan lagi. Ya. Sehingga nanti bagian pengawasan bisa memberikan kepada atasannya atau mungkin menyurati Departemen Kehakiman ya, karena kan yang kalau ada perubahan saham dan lain sebagainya kan harus dilaporkan ke sana bahwa perusahaan ini sebenarnya sudah vakum, tidak ada kehidupan begitu. Oh gitu, Pak. Iya. Terhadap karyawan sendiri, Pak. Iya. Karyawan 14 orang ini, Pak. Iya.
nanti dari UPTD ini apa yang mereka dapatkan setelah Pak Zeni melaporkan? Harapan saya ketika UPTD bagian pengawasan ini, Depnaker bagian tenaga kerjaan bagian pengawasan ini memanggil, lalu nanti memeriksa, harapan saya dari Paitren sendiri membayar hak-haknya karyawan, gitu. Atau setidak-tidaknya kalau itu tidak terjadi seperti itu, setidak-tidaknya bahwa Paitren itu sudah diketahui bahwa Paitren sudah diketahui oleh bagian pengawasan bahwa Paitren itu memang tidak menjalankan kewajibannya, begitu. Kewajiban dari Paitren itu kan membayar gaji. Ya. Gaji itu hak normatif daripada pekerja. Kemudian pekerja kewajibannya adalah bekerja. Nah, pekerja kan sudah melakukan pekerjaan, tinggal sekarang menuntut gajinya, begitu. Begitu, Pak. Jadi setidak-tidaknya nanti akan tahu Depkumham juga akan tahu, Dinas Ketenagakerjaan juga akan tahu bahwa Paitren, kemudian pengurusnya si A si B, kemudian orangnya si A si B, bahwa ini mempunyai cacat, begitu. Ya. Pak Zeni bisa tunjukin ke kami surat Pak Zeni. Jadi surat yang aslinya sudah saya masukkan ya Pak ya. Ya. Ini fotokopinya, kemudian ini tanda terimanya Pak. Nah, tanda terimanya sudah ada tanda terima, kemudian dicap Pak. Cap basah ya. Hari ini. Pidana Pak, andai pidana Pak, yang dipidanakan siapa Pak di VSA ini Pak? Jadi gini, kalau di dalam suatu perseroan itu biasanya kan yang bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar pengadilan, itu kan direkturnya. Tetapi nanti ketika ini di BAP itu kan nanti mereka akan menjelaskan bahwa kenapa ini tidak bisa digaji dan lain sebagainya. Kemudian keuangan operasional dari kantor itu larinya kemana? Harapan saya bahwa nanti akan terjadi terang benderang ketika uang dari Pak Paitren ini dilarikan kemana. Oh gitu ya. Gitu, ya. Jadi sasarannya lebih daripada hanya 14 karyawan saja. Gitu. Berarti Pak Zeni, Pak Sudar ini all out bener nih ya, menggugat. Ya memang harus begitu, karena ini kan yang dirugikan di samping mitra, di samping karyawan juga mitra kerja dan lain sebagainya. Yang jumlahnya tidak sedikit sehingga tergerak hati kami selaku seorang lawyer itu untuk menegakkan kebenaran, begitu Pak. Gitu Pak ya. Oke, kita tunggu proses selanjutnya Pak Zeni ya. Kita tetap berkabar di sini biar karyawan atau para pengguna Paitren, mantan pengguna aplikasi Paitren bisa ikuti proses ini ya Pak Zeni. Baik. Harapan saya begini Pak. Justru harapan saya baik itu karyawan kan masih sebenarnya masih di luar 14 ini kan masih banyak karyawan, termasuk juga bekas komandan security Pak Eka dan lain sebagainya, itu bersatu padu memperjuangkan haknya. Jangan hanya tinggal diam saja. Kalau hanya tinggal diam saja itu nanti keenaan dari pihak perusahaan, dan mungkin pihak perusahaan akan membuat hal yang sama di hari kemudiannya, begitu. Gitu ya. Oke, itu teman-teman. Nah, teman-teman, dalam video itu kan ya, dua video tersebut ya adalah sebuah kondisi yang sama-sama itu orang yang satu mencari pekerjaan, orang yang satu dikerjain gitu ya. Maksudnya orang yang dalam tanda kutip itu yang ya dijaga oleh Pak Zeni atau Pak Zeni sebagai kuasa hukumnya itu orang yang terzolimi. Yang satu mencari pekerjaan, tapi Yusuf Mansur seolah-olah tanpa dosa gitu ya. Dia lupa bahwasanya dia menjolimi tenaga kerja gitu, menjolimi orang, menjolimi karyawan, dan ini bukan cuma di Paitren sebenarnya teman-teman. Ada beberapa yang sudah saya informasikan gitu ya. Nah, kita tahu orang itu kadang-kadang ya lupa gitu ya, lupa dengan orang Indonesia biasa gitu, lupa dengan kondisi seseorang yang dalam tanda kutip itu kadang seperti koruptor. Itu kalau maju ya masih dibela. Itu ya sama seperti Yusuf Mansur ini ya masih ada pembelanya gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari hukum Yusuf Mansur ini itu sebenarnya nggak pantas sama sekali bicara seperti itu, karena dia itu
walaupun saya harus bilang dia itu sangat kuat gitu ya, artinya sangat kuat itu ya, dia kok bisa sampai sekarang itu masih nggak terjangkau. Dia itu cuma bayar sekali yang sesuai dengan perjanjiannya, nyicil gitu ya, cuma bayar sekali. Nah, dia itu nggak terjangkau oleh undang-undang, padahal kan dalam undang-undang ketenagakerjaan itu ada, kalau saya cek di sini ya teman-teman, itu undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pelindungan terhadap karyawan, antara lain diatur pada pasal 35, pasal 93, pasal 137, dan pasal 138. Ancaman pidananya penjara bagi pemilik perusahaan yang tidak membayar gaji karyawan diatur dalam pasal 186. Ya, bunyi pasal 186, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat 2 dan ayat 3, pasal 93 ayat 2, pasal 137 dan pasal 138 ayat 1 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun, dan atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 400 juta. Begitu, itu pidananya ya teman-teman. Jadi buat saya bukan masalah apa ya, ini orang mau berbicara tentang tenaga kerja, enggak. Jadi ini berbicara tentang kok bisa gitu ya, orang kayak gini seolah-olah kayak malaikat gitu ya, seolah-olah kayak malaikat, dia merasa peduli dengan warga yang sedang mencari pekerjaan, sementara dia benar-benar menzolimi. Dan aneh juga sih sebenarnya kenapa Yusuf Mansur begitu kuat gitu ya, artinya kok bisa begitu kuat, nggak tersentuh hukum gitu ya. Kita sebenarnya ya tahu nggak tahu ya, artinya kita nebak-nebak gitu ya, itu terserah masyarakat sih. Saya juga nebak-nebak gitu ya, boleh kan kalau nebak-nebak, tapi saya nggak ngomongin di sini ya, saya bilang cuma kok bisa sekuat itu ya, teman-teman tebak sendiri. Nah, ada juga sebuah video gitu ya tentang Yusuf Mansur, itu dulu pernah mengupload hal yang sama gitu ya, ketika masyarakat sedang mencari pekerjaan, tapi benar-benar di saat Yusuf Mansur itu sedang kontra terhadap karyawan tersebut. Walaupun sampai sekarang itu sedang kontra, artinya sedang ada perselisihan dengan karyawan yang belum digaji, yang bahkan dari 2000 berapa, saya nggak tahu, 2019 atau 2020, yang pasti itu sudah sangat lama nggak digaji-gaji sampai sekarang. Lantas Yusuf Mansur apakah menutup mata? Iya, jelas dia mah nggak peduli, dia itu benci dengan kemiskinan, dia itu trauma dengan kemiskinan, pokoknya sindrom kemiskinan, dia takut sekali. Jadi kalau misalkan Yusuf Mansur membayar gaji karyawan, ada kemungkinan juga dia itu takut mengeluarkan uang 100-200 peraknya, takut miskin. Contoh misalkan ada orang yang pernah nge-WA Yusuf Mansur gitu, mempertanyakan gajinya gitu ya, pertanyakan gajinya bagaimana, ini gaji saya masih sangat besar tapi nggak dibayar. Lantas Yusuf Mansur berkelit gitu ya, dengan jangka waktu yang sangat panjang, berkelit gitu ya, ujung-ujungnya cuma transfer ya nggak tahu lah uang apa gitu, cuma 200.000 gitu kan, sangat hina sekali. 200.000 itu untuk apa gitu ya. Ya begitulah, dengan gaji yang masih sangat banyak itu belum dibayar, cuma dibayar, saya nggak tahu uang hadiah atau uang apa, cuma 200.000 kan, itu nggak bisa dipantas hadiah karena gajinya aja belum dibayar. Itu teman-teman, jadi teman-teman harus lebih berhati-hati terhadap orang-orang seperti ini, karena sekarang, karena Yusuf Mansur mungkin ya, karena Yusuf Mansur itu menjadi salah satu cosplayer ustadznya itu, atau menjadi salah satu ikon orang-orang yang mengaku ustadz itu, sehingga sekarang banyak sekali orang yang bahkan yang sedikit alay atau misalkan orang-orang yang tidak apa ya, tidak peduli dengan sebenarnya konsep keilmuan agama Islam itu seperti apa, itu seolah-olah ya menjadi ustadz gitu ya. Hati-hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.